Siasat itukah yang Bojan persiapkan untuk menghantam kekuatan besar tim kuat dari timur Pulau Jawa? Ya, duel klasik, duel dua saudara yang akan berlangsung sengit di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Persib yang dinahkodai oleh pelatih asal Kroasia Bojan Hodak tengah mengemban sebuah misi agar catatan 7 pertandingan tanpa kalah mereka tak terputus saat bertamu ke markas Bajul Ijo. Sebuah catatan yang tampaknya cukup membuat pelatih Persebaya Joseph Gombau harus berulang kali dalam memikirkan strategi apa dan bagaimana untuk membendung kekuatan dari skuad Maung Bandung. Ya, lawannya Persebaya kali ini merupakan pelatih yang punya taktik yang sangat sulit untuk ditebak. Dari awal pertandingan saja, pelatih Persib ini sudah membuat tim analisis lawan harus bekerja ekstra. Bagaimana tidak, Bojan Hodak tak pernah memewahkan starting 11 Persib Bandung. Ya, Persib selalu turun dengan komposisi pemain yang berbeda-beda. Nama macam Ciro Alves, Edo Febriansyah, Ezra Walian, Beckham Putra, Putu Gede, Rian Kurnia, bahkan David Da Silva sekalipun tak melulu selalu dipasang di awal ataupun bermain full 90 menit. Maka menjadi kebingungan bagi tim lawan sehingga mereka bertanya-tanya, sebenarnya pemain macam Ciro, Edo, dan Beckham yang selalu bermain baik, mereka ini tim inti atau bukan? Maka hal itulah yang membuat kita melihat Bodak ini selain punya karakter yang tegas, ia juga punya spesialisasi dalam membaca jalannya pertandingan. Ia tak sembarangan memasang pemain di awal laga, ia kerap kali menyimpan pemain kuncinya. Dan hingga momen itu tiba, maka pemain kuncinya lah yang mampu membuat perbedaan. Itu tak hanya sekali, tapi terjadi berulang kali. Kami mencatat hanya ada 2 pemain yang sangat jarang Hodak ganti ataupun disimpan untuk menjadi pemain pengganti. Hanya Nick Kuipers dan Mark Klok yang selalu bermain reguler 90 menit di eranya Bojan Hodak. Apakah itu baik? Tentu. Sebuah tim yang kuat tak pernah terpaku hanya satu taktik dan bergantung pada pemain tertentu saja. Hodak sadar keras dan sengitnya kompetisi di Liga 1 dan silih bergantinya pemain keluar masuk ruang perawatan akibat cedera, ditambah jadwal timnas yang kadang memaksa Persib harus melepas pemainnya, maka rotasi pemain adalah pilihan terbaik sekaligus kunci untuk memenangi kompetisi. Melihat hal itu, salah satu legenda Persebaya sekaligus mantan pelatih Green Force yaitu Aji Santoso bahkan pernah memuji kedalaman skuad yang dimiliki oleh Persib Bandung. Persib ini punya pemain yang bagus, antara pemain inti dan pemain cadangannya hampir tak ada bedanya, kata Aji Santoso sebelum laga Persikabo melawan Persib Bandung kemarin. Itu bisa terjadi lagi dan lagi karena rotasi. Karena Hodak mau dan berani memberikan menit bermain hampir ke seluruh pemain yang ada di skuad Persib Bandung di musim ini. Itu baru dari segi pemilihan dan pergantian pemain, belum lagi soal taktik dan strategi. Di eranya Hodak, Persib ini memang dijuluki tim yang bermain seperti bunglon. Sangat sulit memprediksi dan menganalisa apakah Bojan Hodak akan bermain full menyerang atau bahkan bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik. Jika pada umumnya tim yang lebih superior akan cenderung lebih menyerang, namun tidak dengan Persib. Tanpa bermaksud menganggap Rans adalah tim lemah, hanya saja dari segi pengalaman dan komposisi pemain, jelas Persiblah jauh lebih unggul dibanding tim milik Raffi Ahmad tersebut. Namun saat itu Hodak justru membiarkan Rans lah yang memegang kendali. Ia biarkan tim tamu memegang ball possession. Bahkan pada laga itu, Rans tercatat memenangi ball possession hingga 61% berbanding 39%. Dan yang terjadi, pemain Rans terlena dalam menyerang. Mereka keluar. Mereka ngotot menyerang karena Persib saat itu seperti kelabakan dalam bertahan. Namun yang terjadi, 2 gol kemenangan Persib saat itu terjadi dengan skema sesuai siasat Hodak, yaitu siasat counter attack dengan membiarkan pemain Rans keluar jauh untuk menyerang. Walaupun menang, saat itu Persib memang mendapatkan banyak kritikan dari berbagai pihak. Persib dinilai bermain terlalu bertahan dan meninggalkan jati diri sepak bola menyerang, serta penguasaan bola sesuai dengan filosofi yang telah dibangun oleh Luis Milla.
Namun bagi Hodak persetan dengan ball possession ataupun tiki-taka. Era itu ia anggap sudah berakhir. Ia hadir bukan untuk meneruskan cara main dan filosofi dari pelatih sebelumnya. Ia datang tujuannya hanya satu, yaitu bagaimanapun caranya Persib harus menang. Dan yang terjadi dengan tipe permainan yang netizen bilang pelatih ini pelatih nggak punya taktik, justru dengan taktik itulah Persib mampu berevolusi, bahkan mampu menembus posisi 3 klasemen sementara. Namun perjalanan Hodak di pekan ini bukan lagi menghadapi tim yang biasa. Kali ini ada kekuatan besar dari timur Pulau Jawa. Tim itu bernama Persebaya Surabaya. Tim yang karakter supporternya 11-12 dengan Bobotoh. Ya, Bonek dan Bobotoh adalah dua kelompok supporter yang bisa dikatakan supporter paling militan yang pernah ada di sepak bola Indonesia. Dua supporter yang begitu all in dalam mencintai tim kebanggaan kota mereka. Karakter pelatih kedua tim ini pun hampir mirip. Bojan Hodak punya karakter yang tegas. Joseph Gombau pun tak kalah sangarnya. Bahkan dari segi taktikal pun kedua pelatih ini sama-sama mengandalkan formasi 4-2-3-1. Namun Persebaya sedikit diuntungkan. Ia bermain kandang dan bermain di hadapan supporter sendiri. Terlebih lagi pertandingan itu akan dilangsungkan di stadion yang terkenal angker. Stadion yang konon katanya mampu membuat tim lawan terkena mental, saking tak berhentinya para bonek dalam mendukung para punggawa Persebaya. Dari sisi striker, Persib tampaknya lebih unggul. Ujung tombak andalan Persebaya yaitu David Da Silva lebih unggul dalam produktivitas mencetak gol dibanding striker Persebaya Paulo Victor. DDS telah mencatatkan 8 gol dari 12 pertandingan, sedangkan Paulo Victor baru mengkoleksi 1 gol dari 11 pertandingan untuk Green Force di musim ini. Melihat keganasan David Da Silva di beberapa laga terakhir cukup membuat Joseph Gombau memberikan perhatian khusus pada penyerang 33 tahun tersebut. Ia mengatakan, saya pikir semua pemain mereka bagus dan tentu saja striker mereka cukup berbahaya. Ada David Da Silva di sana, tapi kami lihat nanti di pertandingan seperti apa, ucap pelatih asal Spanyol tersebut. Dari sisi market value pun Persib lebih unggul. Di musim ini total market value seluruh skuad Persebaya mencapai 71,18 miliar rupiah, sedangkan Persib sebesar 96,90 miliar rupiah. Namun di bawah Mister Gawang Persebaya ada satu nama yang telah kembali. Yang sosok itu tampaknya akan membuat Ciro Alves dan David Da Silva bekerja lebih keras untuk bagaimana mencetak gol. Ya, siapa lagi kalau bukan penjaga gawang paling sibuk saat ini, yaitu Hernando Ari Sutaryadi. Penjaga gawang muda, namun penjaga gawang ini merupakan golkiper paling penuh dengan pengalaman. Apakah Persib Bandung mampu mencuri poin atau bahkan mampu meneruskan tren positifnya dan memetik poin sempurna di markas tim kuat bernama Persebaya Surabaya? Biarkan waktu yang menjawabnya.